Perkenalkan, nama saya Adriel Maurice Faka Sembiring dari jurusan Sistem Informasi. Halo, aku Anissa Fauzia dari Farmasi. Halo, saya Aura dari Manajemen Perhotelan. Halo, saya Bunga Makar Prima dari Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Christopher Wisely dari jurusan Hukum. Halo, saya Nafisa Zahra dari Manajemen Perhotelan. Halo, saya Rizky Syafitri, Hubungan Internasional. Dan saya Yuli Indrianti dari jurusan Hubungan Internasional. Pernahkah kamu kehilangan kendali saat marah? Atau merasa tersakiti hanya karena perkataan kecil dari orang lain? Bisa jadi saat itu kamu belum dewasa secara emosional. Kedewasaan emosional itu bukan berarti kita tidak pernah merasa marah, sedih, ataupun kecewa. Tapi ini adalah tentang kemampuan dalam mengelola perasaan agar tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Biasanya orang yang sudah dewasa secara emosional itu akan berhenti sejenak sebelum bereaksi. Mereka akan lebih untuk memahami ketimbang membalas. Mereka juga akan lebih menerima kritik tanpa langsung tersinggung. Dan juga biasanya mereka itu akan bersikap tenang dalam menghadapi situasi apapun sekalipun itu adalah situasi yang sangat sulit. Kedewasaan emosional itu berfungsi juga untuk membuat hubungan kita menjadi lebih sehat, baik itu hubungan dengan teman, keluarga, maupun pasangan. Karena jika kita bisa memahami diri kita sendiri, maka pasti kita akan lebih mudah dalam memahami orang lain. Karenanya, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kecerdasan dan kedewasaan emosional. Nah, dalam topik kali ini, kami akan berfokus kepada self-awareness dalam lingkup keluarga. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian tentang Emotional Intelligence menurut Daniel Goleman. Emotional Intelligence atau EI atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menggali, memahami, mengelola, dan mempengaruhi emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Menurut Daniel Goleman, EI sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada IQ dalam menentukan kesuksesan seseorang, baik secara profesional maupun secara pribadi. Goleman membagi EI menjadi 5 komponen utama: self-awareness, kesadaran diri; self-regulation, pengelolaan diri; motivation, motivasi diri; empati; dan social skills atau keterampilan sosial. Self-awareness atau kesadaran diri seperti yang dijelaskan oleh teori Daniel Goleman sangat relevan pada kehidupan berkeluarga saat ini. Self-awareness masuk kepada kecerdasan emosional. Setiap peran keluarga, kecerdasan emosional sangatlah dibutuhkan. Self-awareness dapat membantu kita untuk memahami perasaan diri kita sendiri dan juga bagaimana emosi kita dapat berdampak pada orang lain. Dalam keluarga, self-awareness dapat membantu kita untuk dapat lebih peka dan bijak kepada emosional yang dirasakan oleh anak ataupun pasangan. Sehingga dengan memiliki self-awareness, komunikasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Hasilnya, self-awareness dapat membangun ikatan keluarga yang lebih dalam dan juga komunikasi yang lebih efektif. Hal ini dibuktikan dari seorang orang tua yang memiliki self-awareness dapat memberikan dukungan moral yang lebih baik kepada anaknya. Halo nak, kok wajahmu kelihatan kusut? Ada apa di kampus? Iya nih Bu, aku habis dimarahin dosen. Hari ini lagi berat sih Bu, lagi banyak tugas. Tapi sebenarnya aku selain marah, tapi aku juga malu sih Bu. Oh, jadi bukan cuma marah, tapi ada malu juga. Bagus, kamu bisa sadar perasaanmu lebih jelas. Iya Bu, kalau dulu aku mungkin langsung marah ke orang lain sih. Tapi aku tahu sebenarnya aku marah itu ke diriku sendiri Bu. Iya, itu namanya pengendalian diri, self-awareness. Kamu mulai mengenali emosimu. Besok ada kuis kan? Sudah belajar? Ya sudah sih Bu, tapi ya gitu sih Bu, berat sih Bu. Aku takut nilainya jelek, tapi aku malah nunda-nunda sih Bu. Jadi kamu sadar, alasannya bukan malas nak, tapi takut gagal. Iya sih Bu, tapi sebenarnya aku sih panik sih Bu. Pura-pura sibuk, tapi ya nunda-nunda gitu Bu, dengan main HP Bu. Bagus, kamu jujur nak. Kalau begitu, coba belajar sedikit demi sedikit. Ibu bisa video call temenin kamu setengah jam. Nah, boleh sih Bu. Aku merasa lebih tenang sih Bu, Ibu bilang gitu. Makasih ya Bu udah mendukung. Dengan sadar diri seperti ini, kamu bisa ambil langkah yang lebih tepat nak. Iya sih Bu, benar sih Bu. Aku belajar kalau jujur sama perasaan diri sendiri, aku jadi lebih lega sih Bu.
Makasih ya Bu udah mau dengerin Bu. Selalu, Nak. Yuk, terus latihan dengan sadar diri. Kamu nggak sendirian kok, Nak. Ibu selalu mendukung kamu. Iya Bu, makasih ya Bu. Halo, Dek. Halo, Kamu lagi apa? aku lagi ngerjain tugas nih, Kak. Oh, Dek, kakak mau tanya, kemarin di grup keluarga kamu kenapa? Kok kamu kayak agak ketus waktu kakak minta pendapat soal rencana liburan? Memang ada yang salah ya? Nggak ada yang salah kok, Kak. Kemarin aku tuh emang lagi banyak tugas aja, jadi aku ngelampiasin emosinya tuh malah dari omongan aku, malah jadi ketus ke kakak, gitu. Oh, jadi kamu udah sadar kalau perasaan lelah itu mempengaruhi respon kamu ya? Iya, Kak, aku udah sadar kalau aku tuh suka nggak sadar, kayak suka emosi terus lewat dari bicara terus malah nggak sadar gitu loh. Aku tuh harus belajar biar aku tuh nggak nyinggung perasaan orang lain dari omongan aku. Ya. Bagus deh, itu namanya self-awareness, kemampuan mengenali perasaan sendiri agar kita bisa ngontrol dengan lebih baik. Oke, siap, Kak. Makasih. Nanti aku coba improve biar aku lebih bisa ngontrol emosi aku sama perasaan aku ya. Biar nggak kena ke orang lain. Oke. Ya udah, kakak cuma mau nanya itu aja. Kamu lanjut lagi deh ngerjain tugasnya. Baik, Kak. Oke, bye-bye. Bye-bye. Baik, pada dasarnya kecerdasan emosional merupakan aspek penting yang menentukan kemampuan seseorang dalam memahami perasaan diri sendiri maupun orang lain, serta mengatur reaksi emosional secara bijaksana. Dengan mengelola kecerdasan emosional secara efektif, seseorang dapat menghadapi tekanan hidup dengan tenang, berinteraksi secara empatik, dan menjaga hubungan sosial yang sehat di berbagai situasi. Bagi mahasiswa, kemampuan ini berperan besar dalam mendukung proses belajar dan pembentukan karakter yang matang. Pengelolaan kecerdasan emosional juga tidak dapat dipisahkan dari peran lingkungan keluarga, karena keluarga adalah tempat di mana individu belajar mengenal, mengekspresikan, dan mengontrol emosinya. Hubungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, komunikasi yang terbuka, serta dukungan emosional yang konsisten menjadi dasar terbentuknya kemampuan tersebut. Oleh karena itu, setiap individu perlu menumbuhkan dan mengasah kecerdasan emosionalnya sejak dini. Pengelolaan AI yang baik akan membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih tenang, sabar, dan mampu menjaga keseimbangan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, sehingga terciptanya suasana yang harmonis dan saling memahami antara anggota keluarga.